Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang tak pernah tidur, terdapat sebuah kafe kecil bernama Melodi Senja. Kafe ini terletak di sudut jalan yang sepi, dikelilingi oleh deretan pohon rindang yang memberikan nuansa tenang di tengah keramaian. Setiap malam, kafe ini dipenuhi oleh pengunjung yang mencari pelarian dari rutinitas sehari-hari. Namun, bagi Lara, kafe ini lebih dari sekadar tempat untuk bersantai. Ini adalah tempat di mana ia menemukan ketenangan dalam suara misterius yang selalu mengalun lembut di telinganya. Lara adalah seorang wanita berusia 28 tahun, pekerja keras yang menghabiskan sebagian besar waktunya di kantor. Setiap hari, ia terjebak dalam tumpukan pekerjaan dan deadline yang menumpuk. Namun, setiap malam, ia menyisihkan waktu untuk mengunjungi kafe ini. Disinilah ia bisa melupakan semua beban yang ada di pundaknya, hanya dengan mendengarkan suara penyanyi yang selalu tampil di panggung kecil di sudut kafe. Suara itu, yang seringkali mengalun lembut, memiliki daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Melodi yang dibawakan penuh emosi, seolah-olah menyentuh setiap sudut hatinya. Lara seringkali menutup matanya, membiarkan suara itu membawanya ke tempat yang jauh dari kenyataan. Ia merasakan setiap lirik yang dinyanyikan, seolah-olah lagu-lagu itu ditujukan khusus untuknya. Dalam setiap nada, ia menemukan penghiburan, seolah-olah ada seseorang yang memahami perasaannya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Lara duduk di sudut kafe dengan secangkir kopi hangat di tangannya. Ia mengenakan sweater oversized berwarna abu-abu yang nyaman, rambutnya tergerai bebas. Suasana kafe yang remang-remang membuatnya merasa aman, seolah-olah dunia luar tidak ada. Ketika penyanyi itu mulai bernyanyi, Lara merasakan getaran di dalam dirinya. Suara itu mengalun lembut, membawanya ke dalam suasana yang penuh kehangatan. Suara itu selalu menenangkanku, pikirnya, sambil menatap panggung dengan penuh harap. Ia ingin tahu siapa pemilik suara yang begitu menawan itu. Namun, setiap kali ia mencoba untuk melihat lebih dekat, penyanyi itu selalu berada dalam bayang-bayang, wajahnya tertutup oleh cahaya lampu yang redup. Lara merasa seolah-olah suara itu adalah bagian dari mimpinya, sesuatu yang tidak bisa ia sentuh, tetapi selalu ada untuknya. Hari demi hari berlalu, dan Lara semakin terikat dengan suara itu. Ia mulai menghafal setiap lagu yang dinyanyikan, merasakan kedekatan yang aneh dengan penyanyi tersebut. Suatu malam, saat lagu yang sangat emosional dinyanyikan, Lara merasakan air mata menggenang di matanya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi lirik-lirik itu seolah menggambarkan semua rasa sakit dan kerinduan yang ia simpan dalam hatinya. Ia merasa terhubung dengan penyanyi itu, meskipun mereka belum pernah bertemu. Setelah penampilan selesai, Lara merasa gelisah. Ia ingin berbicara dengan penyanyi itu, ingin tahu lebih banyak tentang sosok di balik suara yang telah mengubah hidupnya. Namun, rasa takut dan keraguan menghalanginya. Apa yang akan ia katakan? Bagaimana jika penyanyi itu tidak sebaik yang ia bayangkan? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di pikirannya, tetapi keinginan untuk mengenalnya semakin kuat. Malam berikutnya, Lara kembali ke kafe dengan harapan yang tinggi. Ia duduk di tempat yang sama, menunggu dengan penuh antisipasi. Ketika penyanyi itu muncul di panggung, hatinya berdebar kencang. Suara itu kembali mengalun, dan Lara merasakan getaran yang sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini, ia bertekad untuk tidak hanya menjadi pendengar. Ia ingin menjadi bagian dari cerita ini. Setelah penampilan selesai, Lara memberanikan diri untuk mendekati panggung. Ia melihat penyanyi itu, seorang pria dengan rambut hitam yang sedikit berantakan dan mata yang dalam. Ia mengenakan kaos hitam dan jeans, tampak santai namun karismatik. Lara merasa jantungnya berdegup kencang saat ia mendekat. "Maaf, bolehkah saya berbicara denganmu?" tanyanya, suaranya bergetar sedikit. Penyanyi itu menoleh, dan senyumnya membuat Lara merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. "Tentu, ada yang ingin kamu sampaikan?" jawabnya dengan suara yang sama menawannya seperti saat ia bernyanyi. Lara merasa terjebak dalam tatapan mata pria itu. "Aku hanya ingin mengatakan bahwa suaramu sangat menenangkan. Setiap kali aku mendengarnya, aku merasa seperti bisa melupakan semua masalahku," ungkapnya, berusaha untuk tidak terlihat gugup. "Terima kasih," jawabnya, senyumnya semakin lebar. "Itu adalah hal terbaik yang bisa kudengar sebagai seorang penyanyi. Musikku memang ditujukan untuk menyentuh hati orang-orang." Percakapan mereka berlanjut, dan Lara merasa semakin nyaman.
Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, dan Lara mulai merasakan ketertarikan yang kuat terhadap pria ini. Ia tidak hanya terpesona oleh suaranya, tetapi juga oleh kepribadiannya yang hangat dan penuh semangat. Rizky, demikian nama penyanyi itu, menceritakan bagaimana ia menemukan pelarian dalam musik setelah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Musik adalah cara aku mengekspresikan diriku, kata Rizky. Setiap lagu yang kutulis adalah bagian dari diriku. Aku berharap bisa memberikan sedikit kebahagiaan kepada orang lain melalui suara ini. Lara mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Ia tidak hanya melihat Rizky sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki cerita dan pengalaman hidup yang berharga. Dalam hati, ia berharap bisa mengenalnya lebih jauh, tetapi rasa takut akan penolakan kembali menghantuinya. Malam itu berakhir dengan janji untuk bertemu lagi. Lara pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bahagia karena telah berbicara dengan Rizky, tetapi juga cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Suara yang selama ini menenangkannya kini menjadi lebih dari sekadar melodi. Itu adalah suara dari seseorang yang mungkin bisa mengubah hidupnya. Setiap malam setelah itu, Lara kembali ke kafe, menunggu dengan penuh harapan. Ia ingin melihat Rizky lagi, ingin mendengar suaranya dan berbagi lebih banyak cerita. Namun, di balik rasa antusiasme itu, ada ketakutan yang mengintai. Apakah Rizky akan merasa sama? Apakah ia akan menerima Lara sebagai bagian dari hidupnya? Dengan setiap pertemuan, Lara semakin terikat dengan Rizky. Suara yang menenangkannya kini menjadi bagian dari hidupnya, dan ia tidak bisa membayangkan hari-hari tanpa mendengarnya. Namun, di dalam hatinya, Lara tahu bahwa ia harus bersiap menghadapi kenyataan. Suara itu mungkin menenangkannya. Tetapi apa yang terjadi jika ia mengetahui lebih banyak tentang pemiliknya? Apakah ia siap untuk menghadapi semua kemungkinan yang ada? Dengan pikiran yang penuh harapan dan keraguan, Lara melangkah ke dalam kafe, siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Suara itu akan selalu menenangkannya. Tetapi kini ia ingin tahu lebih banyak tentang siapa yang berada di balik suara itu. Setelah beberapa malam mengumpulkan keberanian, Lara akhirnya memutuskan untuk mendekati penyanyi yang selama ini mengisi malam-malamnya dengan melodi indah. Suara yang selalu menenangkannya kini menjadi magnet yang menariknya lebih dekat. Ketika penampilan malam itu berakhir, Lara merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini adalah saat yang tepat untuk mengambil langkah berani. Dengan langkah mantap, ia melangkah menuju panggung kecil di sudut kafe. Suasana di sekelilingnya terasa samar, seolah-olah dunia di luar kafe menghilang. Hanya ada dia dan penyanyi itu, Rizky, yang kini sedang mengemasi alat musiknya. Rizky adalah pria dengan aura yang kuat, memiliki wajah tampan dan senyum yang menawan. Namun, ada sesuatu yang misterius dalam tatapannya, seolah-olah ia menyimpan banyak cerita di balik senyumnya. Maaf, bolehkah saya berbicara denganmu sebentar? Lara mengucapkan kata-kata itu dengan suara bergetar, tetapi penuh tekad. Rizky menoleh, dan matanya yang dalam menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tentu, ada yang bisa saya bantu. Rizky menjawab dengan nada ramah, membuat Lara merasa sedikit lebih tenang. Aku hanya ingin mengatakan betapa aku menyukai suaramu. Setiap kali kau bernyanyi, aku merasa seolah-olah semua beban di pundakku hilang. Lara mengungkapkan perasaannya dengan tulus. Ia tidak ingin menyembunyikan betapa berartinya suara Rizky baginya. Rizky tersenyum. Senyum yang membuat jantung Lara berdebar. Terima kasih. Itu sangat berarti bagiku. Musik adalah cara saya mengekspresikan diri. Senang mendengar bahwa ada yang merasakannya. Percakapan mereka berlanjut, dan Lara merasa semakin nyaman. Mereka berbicara tentang musik, tentang kehidupan, dan tentang impian. Rizky menceritakan bagaimana ia mulai bernyanyi di kafe kecil ini, bagaimana musik membantunya melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Lara mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kedekatan yang tumbuh di antara mereka. Setiap lagu yang saya nyanyikan terinspirasi oleh pengalaman hidup saya, Rizky menjelaskan. Ada banyak hal yang telah saya lalui, dan saya berharap bisa menyentuh hati orang lain melalui musik saya. Lara merasa terpesona oleh kejujuran Rizky. Ia tidak hanya melihat penyanyi di depan matanya, tetapi juga seorang pria yang memiliki kedalaman dan kerentanan. Apa yang membuatmu memilih untuk bernyanyi di sini? Tanya Lara, ingin tahu lebih banyak tentang sosok di balik suara yang menenangkannya.
Ini adalah tempat di mana saya merasa bebas. Di sini, saya bisa menjadi diri sendiri tanpa penilaian. Musik adalah pelarian saya, jawab Rizky, matanya bersinar dengan semangat. Dan sekarang, saya merasa beruntung bisa berbagi momen ini dengan orang-orang seperti kamu. Malam itu, Lara dan Rizky menghabiskan waktu berbincang-bincang hingga larut malam. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, tentang impian dan harapan. Lara merasa seolah-olah ia telah mengenal Rizky seumur hidupnya, meskipun baru saja bertemu. Ada koneksi yang kuat di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika akhirnya mereka berpisah, Lara merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak hanya terpesona oleh suara Rizky, tetapi juga oleh kepribadiannya. Ia merasa bersemangat dan penuh harapan, seolah-olah hidupnya telah mendapatkan warna baru. Namun, di balik semua itu, ada rasa takut yang mengintai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Rizky merasakan hal yang sama? Malam-malam berikutnya, Lara kembali ke kafe dengan harapan yang tinggi. Setiap kali Rizky bernyanyi, ia merasa semakin terikat dengan pria itu. Mereka mulai bertemu lebih sering, berbagi tawa dan cerita. Lara merasa nyaman berada di dekat Rizky, tetapi di saat yang sama, ia juga merasakan ketegangan yang tidak bisa dihindari. Ia ingin lebih dekat, tetapi ada sesuatu yang menghalanginya. Suatu malam, setelah penampilan yang sangat emosional, Lara melihat Rizky duduk sendirian di meja. Ia memutuskan untuk mendekatinya. "Hai, bagaimana harimu?" tanya Lara, berusaha untuk terdengar santai. "Baik, hanya sedikit lelah setelah tampil. Tapi melihatmu di sini membuatku merasa lebih baik." Rizky menjawab dengan senyuman yang hangat. Lara merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Mereka mulai berbicara tentang musik dan impian, tetapi Lara merasakan ada sesuatu yang tidak diungkapkan oleh Rizky. Ia ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu pria itu, tetapi ia juga takut akan apa yang mungkin ia temukan. "Rizky, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan." Lara memulai, berusaha untuk tidak terdengar terlalu penasaran. "Apa itu?" Rizky menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku merasa ada banyak hal yang kau simpan. Apakah ada sesuatu yang ingin kau ceritakan?" Lara bertanya, berharap Rizky akan membuka diri. Rizky terdiam sejenak, seolah-olah mempertimbangkan kata-katanya. "Setiap orang memiliki masa lalu, Lara. Beberapa hal sulit untuk dibicarakan. Tapi aku berjanji, jika ada yang ingin aku bagikan, aku akan memberitahumu." Lara merasakan ketegangan di antara mereka. Ia ingin menghormati privasi Rizky, tetapi rasa ingin tahunya semakin membara. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku di sini untukmu. Jika kau butuh seseorang untuk mendengarkan, aku siap," Lara mengungkapkan dengan tulus. Rizky tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. "Terima kasih. Itu sangat berarti. Mungkin suatu saat aku akan bisa berbagi lebih banyak." Malam itu berakhir dengan perasaan campur aduk di hati Lara. Ia merasa semakin dekat dengan Rizky, tetapi juga semakin sadar bahwa ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk benar-benar bersatu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, suara Rizky telah mengubah hidupnya, dan ia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengenal pria di balik suara itu. Dengan harapan dan ketakutan yang bercampur aduk, Lara melangkah ke dalam malam, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Setelah beberapa minggu bertemu dan berbincang dengan Rizky, Lara merasa semakin terikat dengan pria itu. Setiap malam di kafe, melodi senja menjadi lebih berarti, dan suara Rizky semakin mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Namun, di balik kebahagiaan yang ia rasakan, ada ketakutan yang mengintai. Lara mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Rizky, sesuatu yang mungkin bisa mengubah segalanya. Suatu malam, setelah penampilan yang sangat emosional, Lara duduk di meja favoritnya, menunggu Rizky selesai mengemasi alat musiknya. Suara yang mengalun dari panggung masih terngiang di telinganya, dan ia merasakan getaran di dalam hatinya. Ketika Rizky mendekatinya, senyumnya yang hangat membuat Lara merasa tenang, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatnya merasa cemas. "Lara, kamu datang lagi malam ini," Rizky menyapa, duduk di seberang meja. "Aku senang melihatmu." "Aku tidak bisa melewatkan suaramu," jawab Lara, berusaha tersenyum meskipun hatinya berdebar. "Tapi, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan."
Rizky mengangguk, menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu? Kamu terlihat serius. Lara menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku merasa kita sudah cukup dekat, dan aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Ada sesuatu yang kau sembunyikan, bukan? Sesuatu yang membuatmu tidak sepenuhnya terbuka padaku. Rizky terdiam sejenak, matanya menatap Lara dengan intens. Lara bisa merasakan ketegangan di udara. Kau benar. Akhirnya Rizky mengakui, suaranya pelan. Ada hal-hal dalam hidupku yang sulit untuk dibicarakan. Aku tidak ingin membebani orang lain dengan masa laluku. Rizky, aku ingin mendukungmu. Aku tidak akan menghakimimu, Lara berkata, hatinya bergetar. Aku hanya ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Rizky menghela napas, seolah-olah beban berat sedang ditanggungnya. Baiklah, aku akan memberitahumu. Tapi ingat, ini bukanlah cerita yang mudah. Lara mengangguk, siap mendengarkan. Rizky mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia tumbuh di lingkungan yang keras, di mana musik adalah satu-satunya pelarian dari kenyataan pahit. Ia menceritakan tentang keluarganya yang tidak mendukung impiannya untuk menjadi penyanyi, dan bagaimana ia harus berjuang sendirian untuk mengejar passionnya. Aku kehilangan orang yang kucintai karena keputusan yang salah. Rizky melanjutkan, suaranya bergetar. Dia adalah satu-satunya orang yang percaya padaku, dan ketika dia pergi, aku merasa seolah-olah semua harapanku hancur. Musik menjadi satu-satunya cara untuk mengungkapkan rasa sakitku. Lara mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan empati yang mendalam. Aku tidak tahu. Aku sangat menyesal mendengar itu, katanya lembut. Tapi itu juga menunjukkan betapa kuatnya kamu. Kamu bisa mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang indah. Rizky tersenyum pahit. Itu yang kuharapkan. Tapi kadang-kadang, rasa sakit itu kembali menghantuiku. Aku takut jika aku membuka diri sepenuhnya, aku akan kehilangan orang-orang yang kucintai lagi. Lara merasa hatinya teriris mendengar kata-kata Rizky. Ia ingin sekali meyakinkannya bahwa ia tidak akan pergi, bahwa ia ingin berada di sampingnya, tetapi ia juga tahu bahwa semua itu tidak semudah itu. Rizky, aku di sini untukmu. Aku tidak akan pergi. Aku ingin membantu kamu melewati semua ini. Rizky menatapnya, dan dalam tatapannya, Lara melihat keraguan dan harapan yang bercampur. Kau benar-benar ingin tahu lebih banyak tentangku? Tentang masa laluku yang kelam? Ya, aku ingin tahu. Aku ingin mengenalmu sepenuhnya. Jawab Lara, suaranya penuh keyakinan. Kita bisa melewati ini bersama. Setelah beberapa saat, Rizky mengangguk. Baiklah, aku akan berusaha untuk lebih terbuka. Tapi aku juga ingin kamu tahu bahwa ada bagian dari diriku yang mungkin sulit untuk diterima. Lara merasakan jantungnya berdebar. Apapun itu, aku akan mendengarkan. Kita bisa menghadapi semuanya bersama. Malam itu, Rizky mulai membuka diri. Ia menceritakan tentang kehilangan yang dialaminya, tentang bagaimana ia berjuang untuk menemukan kembali jati dirinya setelah tragedi itu. Ia berbicara tentang ketidakpastian yang selalu menghantuinya, tentang rasa takut akan kehilangan yang membuatnya sulit untuk menjalin hubungan yang lebih dalam. Aku tidak ingin menyakiti orang lain, Rizky mengungkapkan, suaranya penuh kerentanan. Aku takut jika aku terlalu dekat dengan seseorang, aku akan kehilangan mereka seperti aku kehilangan orang-orang yang kucintai sebelumnya. Lara merasakan air mata menggenang di matanya. Rizky, aku tidak akan pergi. Aku di sini untukmu, dan aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Kita bisa saling mendukung. Rizky menatapnya dengan penuh rasa syukur. Kau adalah orang yang luar biasa. Lara, aku tidak tahu bagaimana aku bisa beruntung menemukanmu. Mereka berdua terdiam sejenak, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Lara merasa hatinya bergetar, dan ia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hubungan mereka. Ia ingin Rizky tahu bahwa ia siap untuk menerima semua bagian dari dirinya, termasuk masa lalunya yang kelam. Namun, di dalam hatinya, Lara juga merasakan ketakutan. Apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi semua ini? Apakah ia bisa menerima semua luka dan ketakutan yang dibawa Rizky? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di pikirannya. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Malam itu berakhir dengan janji untuk saling mendukung.
Lara dan Rizky berjanji untuk terus terbuka satu sama lain, untuk saling mendengarkan dan memahami. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak sendirian. Ketika Lara pulang malam itu, ia merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Suara Rizky yang selama ini menenangkannya kini menjadi lebih dari sekadar melodi. Itu adalah suara dari seseorang yang berjuang untuk menemukan kembali dirinya. Lara bertekad untuk berada di samping Rizky, untuk membantu dan mendukungnya dalam setiap langkah. Dengan hati yang penuh harapan dan tekad, Lara melangkah ke dalam kegelapan malam, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Suara itu akan selalu menenangkannya. Tetapi kini ia ingin tahu lebih banyak tentang siapa yang berada di balik suara itu. Dan bersama Rizky, ia berharap bisa menemukan jalan menuju kebahagiaan yang sejati.